musik zaman klasik. Diskusi kami kali ini dibagi atas 3 sesi. Yang pertama, sesi pemaparan materi, yang kedua sesi tanya jawab, dan yang ketiga sesi diskusi. Yang pertama kita masuk pada sesi pemaparan materi. Kepada pemateri, waktu kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan membawakan materi dari pembahasan sejarah genre musik klasik. Musik sudah ada sejak zaman purbakala dan digunakan sebagai alat untuk mengiringi upacara-upacara kepercayaan. Perubahan sejarah musik terbesar terjadi pada abad ke-6, disertakan terjadinya perubahan keadaan dunia yang makin mengikuti musik. Tidak hanya dipergunakan untuk kepentingan keagamaan, tetapi dipergunakan juga untuk urusan duniawi. Secara garis besar, sejarah musik klasik dibedakan menjadi sejarah musik klasik yang pertama terhubung dengan zaman periode medieval atau mula musik tradisional klasik terubah mulai sejak berakhirnya Kerajaan Romawi pada tahun 500 hingga saat awal era Renaissance tahun 1400. Salah satu bentuk menyanyikan nyanyian yang terkenal pada abad periode ini diantaranya Gregorian atau yang biasa disebut dengan nyanyian Gregorian sangat dominan pada era ini sampai hingga tahun 1100. Selanjutnya pada era tersebut hingga awal era politonik, musik tersebut mulai dikembangkan sebagai rupa menjadi beberapa suara yang lebih, belum sampai ke tahap terakhir. Renaissance, era yang menjadi saksi bisu sejarah musik klasik adalah era Renaissance. Era Renaissance berlangsung selama kurang lebih 200 tahun, dimulai dari tahun 1400 sampai 1600. Pada era ini, penggunaan alat musik lebih beragam dan sejarah musik klasik yang dihasilkan juga semakin variatif. Di era ini juga pertama kalinya notasi musik. Hal itulah yang menjadikan inovasi terbaru muncul ketika penemuan partitur lagu mampu membedakan para pemusik dalam memainkan lagu tanpa harus menghadirkan pencipta lagu tersebut. Baru era merupakan era menengah di mana kreativitas karakteristik penambahan karakteristik genre musik klasik. Ciri-ciri zaman musik klasik: penggunaan dinamika dari keras menjadi lembut, perubahan tempo dengan akselerasi, pemakaian ornamen dibatasi, penggunaan akord Berikut komposisinya karya musik yang terdiri atas 4 bagian, satu kesatuan yang utuh, masing-masing dirancang dalam rangkaian tempo cepat, lambat, kemudian memasuki tempo seperti
Kembali lagi ke bagian satu dengan tempo cepat sebagai penutup berikut musik klasik. Bentuk komposisi serta Bentuk komposisi musik klasik. Karya musik yang terdiri atas 4 bagian, satu kesatuan yang utuh, masing-masing dirancang dalam rangkaian tempo cepat, lambat, kemudian nuansa tempo seperti musik dasar, kembali lagi ke bagian 1 dengan tempo cepat sebagai penutup. Aku saling pertinah habis Musik bentar. klasik 1. Fast movement, 2. Slow movement, 3. Dance movement, dan yang 4. Fase dance movement. Bentuk komposisi semata akan dijelaskan sebagai berikut. Bentuk komposisi sonata akan dijelaskan sebagai berikut. Sonata adalah karya musik yang terdiri dari 3 bagian, satu kesatuan yang utuh, masing-masing dirancang dalam rangkaian tempo cepat, lambat, dan kembali ke tempo cepat. Sonata terbagi atas 4 bagian, yakni 1. Eksposisi. Eksposisi adalah bagian yang menggambarkan nuansa penuh semangat. Kuat eksposisi terbagi atas tema pokok, tema kedua, dan tema penutup. 2. Perimbangan. Bagian ini mengandung uraian tema dari eksposisi dibentuk dalam motif. 3. Rekapitulasi. Rekapitulasi merupakan sebuah pernyataan kembali bagian eksposisi, tetapi dengan modifikasi tertentu. Pada rekapitulasi, tema kedua dan tema penutup menggunakan tangga nada tonika, bukan tangga nada yang kontras. Selanjutnya, koda. Pada bagian akhir dari sebuah sonata, umumnya menggunakan koda sebagai penutup. Koda merupakan penutup dari seluruh rangkaian, dan bagian ini biasanya diawali dengan do mi sua apabila awal lagu dalam mayor, dimulai dengan minor dan berakhir pada tonik. Tetapi apabila akhir sebuah sonata tidak kembali ke tonika, rangkaian lagu tersebut disebut atuasi. Beberapa jenis musik klasik. Yang pertama, harpsichord. Yang kedua, piano instrumen. Yang ketiga, biola. Yang keempat, bass. Yang kelima, violin kecil. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya masuk pada sesi tanya jawab. Pada sesi ini kami batasi 2 pertanyaan. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kesempatan bisa silakan. Ya baik, saya akan bertanya. Tadi sudah dijelaskan memainkan lagu tanpa harus menghadirkan musik lagu. Dijelaskan punya maksud. Bagaimana? Maksud dari Agak jelas. memainkan lagu tanpa harus menciptakan, tanpa harus menghadirkan pencipta lagu. Lanjut lagi. Ciri yang disebutkan yang kedua itu coba Anda jelaskan bagaimana tanda atau ciri-ciri dari musik yang klasik dengan musik modern sekarang. Ada peninggalan atau kemarin contohnya ini kan kita belajar sejarah, contohnya sejarah Madrid, jangan sejarah misalkan dinosaurus kan hidup di masa itu, jadi kita tahu peninggalan itu ada di sini. Sebagainya, musik Ciri secara yang ada. Ada
pertanyaan yang diberikan oleh saudara Aldi dengan pertanyaan maksud dari memainkan lagu tanpa harus menghadirkan penciptanya, yaitu misalnya kita memainkan lagu yang kita cover dari pencipta lagu tersebut dan kita mainkan setelah kita nyanyikan, kan tidak perlu menghadirkan penciptanya. Jadi cukup kita nyanyi saja, pasti orang langsung tahu siapa penciptanya dan kita yang membawa. Seperti itu. Apakah jawaban yang saya berikan bisa diterima oleh saudara Ali? Terima kasih. Yang saya minta maksud dari menghadirkan pencipta lagu, menghadirkan pencipta lagu, bukan memberikan contoh seorang yang menyanyikan sebuah. Nah, itu maksudnya begini. Jadi kita mau menyanyi, kita tidak perlu harus menghadirkan pencipta lagu. Misalnya kau mau menyanyi lagu Indonesia Raya, tidak mungkin kau bangkitkan kembali orang yang Indonesia Raya itu nyanyi bersama dengan kau di depan bisa jadi. Terima kasih. Dan di sini saya mungkin membuat kesimpulan, yang artinya kita menyanyikan lagu orang lain. Ketika kita bernyanyi, kita tidak menyanyikan lagu sendiri, kita menyanyikan lagu orang lain. Ya, seperti itu. Terima kasih. Dan saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan oleh ciri-ciri musik klasik yang ada di dalam musik modern. Ciri-ciri musik klasik yang ada di dalam musik modern, yaitu misalnya sekarang musik slow rock yang musiknya pelan dan ada jenis style klasik, dan itu dimainkan penuh dengan perasaan. Ya, saya rasa sekian saja. Ini sangat ya. Kan tadi contohnya tadi perkembangan musik apa tadi, jangan menghasilkan kunci B minor. Kita tahu kunci B minor itu maksud saya biar saya baca. Misalnya sini apa Ciri-ciri musik klasik yang ada dalam musik modern. Ciri-ciri musik klasik itu yang ciri-ciri musik klasik itu ini apa? Salah satunya ini keras dan lembutnya. Iya, maksud saya saya kasih contoh kita akan dengar cerita ada dinosaurus. Yang meyakinkan kita tuh ada fosilnya. Peninggalan dari musik klasik itu dia tinggalkan apa? Contohnya penjelasan tadi sama musik abadi kan salah satunya menghasilkan kunci B minor. Sampai sekarang kan kita masih selalu kunci B minor mana? Yang saya sampaikan musik klasik itu ciri-ciri musik klasik yang ada di dalam musik modern. Misalnya lagu slow rock yang musiknya contoh nadanya seperti ini. Bunyinya seperti itu. Jadi itu salah satu ciri-ciri musik klasik yang masih tergolong dalam musik modern. Salah satu itu. Iya, itu kan ciri-cirinya. Yang saya tanyakan itu bukan ciri-cirinya. Kita tahu perbedaan itu ada dinosaurus yang bergaya apa itu kan ada tulang-tulang dalam musik klasik. Zaman itu kan ada musik klasik. Terus sampai sekarang dia tinggalkan apa? Ini di zaman ini sejarah musik klasik itu kan ada ini dinamika
keresahan lembut. Itu yang di zaman klasik itu kita tahu dinamika itu dari situ. Jadi dengan perkembangan di zaman sampai zaman modern ini, dinamika itu masih tetap ada sampai sekarang. Jadi apa? Anda dinamika dikasihkan perasaan musik. Iya, menurut kami itu. Dia menurut ada yang Iya. coba bisa menjelaskan kalau dinamika itu dikasihkan perasaan sama musik. Dengan itu sekali tadi di ciri musik klasik, di sejarah musik klasik ada salah satu penggunaan dinamika dari keras dan lembutnya. Ada penggunaan dinamika dari keras dan lembut. Penggunaan dinamika, bukan menghasilkan dinamika, tapi Penggunaan. mereka menggunakan dinamika ketik, otomatis dinamikanya lebih muncul dulu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pertanyaan dari Emon tadi, apa yang menjadi peninggalan dari musik klasik seperti yang dicontoh tadi, dinosaurus, sekarang ada fosilnya. Jadi musik klasik itu istilahnya musik slow. Jadi kita kenal musik slow itu tuh sampai sekarang melalui style-style pada slow rock di sekian. Bagaimana jawaban yang diberikan oleh saudara itu? Baik, dengan berakhirnya ini jawaban dari teman DPR, berarti berakhirlah sesi presentasi dari kelompok kami untuk sore hari ini. Untuk perhatian dari teman-teman, saya ucapkan terima kasih.